Laga Punta sempat terdiam sesaat, lalu ia mulai menjawabnya, apabila kita melihat sebuah lukisan yang berbentuk lingkaran, maka ujung dan pangkalnya terdapat pada pena sang pembuatnya, jawabnya lantang. Pintu gerbang ketiga pun berucap, hormat saya kepada Anda, silahkan untuk melewatinya. Seketika gerbang pun terbuka lebar. Laga Punta juga membalasnya dengan menunduk, ia juga tidak ingin meninggalkan pintu ketiga tanpa membalas kesopanan pula. Selanjutnya terlihat jalan sekitar berjarak 100 meteran, di sana ia memperhatikan pada kanan dan kiri-kirinya terdapat banyak sekali cermin kaca dengan berbagai macam bingkai uang indah. Setelah berjalan 100 meteran, tibalah Laga Punta di gerbang pendopo berundak. Matanya tajam melihat 5 tingkatan undakan, dan di atas undakan tersebut terdapat kursi singgasana iblis yang besar dan mewah lagi memukau. Kaki kiri Laga Punta segera menginjak anak tangga pertama. Di sana terdapat sosok anak iblis yang pertama yang bernama Sabar. Pada anak tangga itu Laga Punta melihat tulisan-tulisan tugas Sabar, yakni membawakan dan memperlancar terjadinya musibah. Hati Laga Punta segera berkata, penyakit ataupun wabah yang menimpa anak manusia cenderung menjadi pintu jalannya setan, bala tentara iblis, untuk merusak fisik dan mental manusia. Ketika terjadi musibah, manusia akan merasakan duka yang mendalam. Perasaan sedih selalu menyelimuti dan suasana tangis hampir tiada henti. Dan ketika mereka panik dalam suasana ketakutan, di sanalah anak iblis akan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menggoda manusia tersebut agar berbuat apa saja demi mendapatkan kesembuhan. Walaupun hal itu bertentangan dengan syariat agama sekalipun, lalu rasa sakitnya akan menjatuhkannya kepada perbuatan malas dalam menjalankan ibadah. Juga ketika suatu wilayah ditimpa musibah, maka setan jenis ini akan menghasut para korban bencana dengan tipu daya yang bermacam-macam. Saat itu di hati para korban yang ada hanyalah menyalahkan ini dan itu, mereka terbuai hasutan setan sehingga lupa untuk mengoreksi kesalahan diri mereka sendiri. Tak lepas dari kalimat istighfar, Laga Punta mulai menginjakkan lagi kaki kirinya ke anak tangga yang kedua. Di sana ia melihat anak iblis yang bernama Akwar. Tugas utamanya adalah membantu dan memperlancar perbuatan maksiat seperti berzina. Kelihayannya dalam menggoda sampai bisa membuat mata seseorang setengah buta. Perbuatan buruk terlihat baik. Seseorang ketika melihat lawan jenisnya cepat syahwatnya terangsang. Akibat hasil polesan anak iblis ini, bagi laki-laki yang sudah punya pasangan, walaupun cantik rupawan namun orang lain akan terlihat lebih cantik lagi menawan. Bagi wanita yang memiliki pasangan yang tampan maka akan memiliki pandangan bahwa laki-laki lain terlihat lebih tampan dari pasangannya, ucapnya dalam hati. Mata Laga Punta sempat terpejam, dan kaki kirinya kembali ia injakan ke anak tangga ketiga dengan terus dihiasi lantunan istighfar. Disitulah ia melihat sosok Miswat, anak iblis yang bertugas memperlancar perkataan dusta di antara manusia. Berbohong dan memfitnah merupakan hal yang biasa. Pembuatan berita hoaks menurutnya bukan dosa demi orang lain mendukung programnya. Kelihayan memoles berita hoaks seakan tampak berita hak. Di sana-sini tersebar berita hoaks dan kenyataannya berita hoaks dibalas berita hak. Kemudian berita hak dibalas berita hoaks lagi. Masyarakat umum terombang-ambing tidak bisa lagi membedakan antara hak dan hoaks. Laga Punta sempat menahan nafasnya. Sembari beristighfar, ia mulai menginjakkan kaki kirinya ke tangga keempat di mana anak iblis bernama Dasim berada. Tugas anak iblis yang satu ini adalah merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Hubungan nasab, hubungan tetangga, saudara sebangsa dan saudara seagama tidak lagi menjadi lambang persatuan. Anak iblis menanamkan kebencian dan permusuhan sehingga persatuan pecah. Provokasi dan adu domba sebagai strategi menghancurkan sesama. Tertanam sifat egoisme yang memandang orang lain selalu dalam kesalahan. Mau menang sendiri tanpa peduli orang lain. Bersaing tidak sehat dengan saling mengalahkan dan saling menyalahkan yang akibatnya saling menjatuhkan. Terakhir, pada anak tangga ketiga Laga Punta segera melihat Zak Nabur, yang tugas utamanya berada di pasar-pasar. Mengendalikan bisnis sebagai ajang menipu pembeli. Anak iblis yang satu ini selalu akan menyetir para pelaku pasar yang menginginkan keuntungan yang lebih banyak walaupun merugikan konsumen. Jika anak manusia tergoda olehnya maka mereka akan memanipulasi kualitas, mengurangi ukuran dan timbangan.
Bersifat ambisi minta lebih apabila membeli dan akan mengurangi apabila sebagai penjual. Hilang rasa tolong-menolong saat menjalankan bisnis dan yang ada hanya cara meraup keuntungan sebanyak mungkin. Halal haram baginya tidak lagi menjadi pertimbangan. Akhirnya Lagapunta tiba di hadapan iblis laknatullah. Tubuh sang iblis sudah terlihat sangat tua dan renta. Sudah seperti tiada daya dan upaya. Tugasnya hanya menerima laporan dari para anaknya dan juga setan-setan bala tentaranya. Iblis yang terlihat lemas, lunglai dan lemah itu bersender pada kursi singgasananya, lalu mata iblis mulai terbuka perlahan, ia memandangi wajah pemuda gagah di depannya. "Apakah engkau ingin membunuhku wahai anak cucu Adam?" tanyanya lirih. Lagapunta hanya terlihat diam, lalu ia mulai berkata, "Tak ada kuasa bagi diriku untuk membunuhmu wahai iblis laknatullah. Engkau adalah salah satu peran yang diciptakan oleh Allah Azizul Jabbar sebagai pelengkap cerita di dunia ini," jawabnya tenang. Bibir iblis terlihat tersenyum tipis, "Aku suka dengan gayamu anak muda. Bahkan engkau tidak lupa melengkapi titelku dengan sebutan laknatullah. Hehehe. Padahal di luar sana, ada banyak manusia yang sering sekali menyumpahi dan melaknatku. Mereka lupa bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak melaknatku. Hehehe. Tidak akan pernah ada laknatun nas. Hehehe," jawabnya tersenyum. "Lalu apa keperluanmu menghadapku?" tanya iblis. Lagapunta lama merenung, lalu mulai bertanya, "Amalan apakah yang engkau sukai dari manusia dan yang paling engkau benci, wahai iblis laknatullah?" Kembali iblis tersenyum tipis. "Mereka-mereka yang paling aku sukai adalah orang mukmin yang kikir dan manusia yang paling kubenci adalah orang fasik, yakni orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang pemurah." Mengapa bisa demikian? Lagapunta terlihat terkejut. Iblis pun bergeliat sembari tertawa melihat kepolosan pemuda di depannya. Pastinya anak muda itu bingung dengan jawabannya tadi. "Hahaha, anak muda, kekikiran para manusia sudah cukup memuaskanku. Namun orang yang dermawan akan membuatku takut, karena apabila manusia itu memiliki sikap yang dermawan, meskipun fasik sekalipun, juga gemar melakukan perbuatan dosa, aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kasih sayangnya sehingga memberikan hidayah kepada orang itu karena sarana amal kedermawannya." Kemudian mata iblis terlihat sayu, dan seolah-olah berbicara sendiri dengan kata-kata yang disuarakan secara lirih, "Kenapa harus aku berikan rahasia terbesarku kepadanya?" Lagapunta yang sebenarnya sangat terkejut mendengar itu, mulai berusaha menguasai diri. "Lalu bagaimana dengan amalan baik lainnya?" tanyanya. "Sholat, puasa, ilmu, dan lainnya, cukup aku goda dengan apa-apa yang ada di luar sana. Yang tadi engkau lihat anak muda," jawabnya. Lagapunta segera menjawabnya seraya bertanya, "Emas berlian, kursi singgasana dan jubah kebesaran serta cermin kaca?" Iblis pun tersenyum, Ya, banyak yang beribadah tapi tak kuasa menahan godaan harta. Bahkan seorang guru pondok pesantren pun akan rela mencangking proposal daripada membawa kitab. Mereka tidak pernah bertanya uang dari mana yang diperoleh untuk membesarkan pondok pesantrennya. Mereka sudah menggadaikan keilmuannya sendiri. Bahkan ketika seseorang ahli dosa dan maksiat pun datang kepada mereka untuk menyumbangkan harta mereka, maka sang pimpinan pasti akan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk si penyumbang. Bahkan sampai menangis-nangis dalam doanya. Hahaha. Lanjutnya tertawa. Kemudian iblis menambahkan kalimatnya. Mereka-mereka yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli-ahli lainnya. Setelah mendapatkan jabatan, maka keahliannya akan dipergunakan untuk mempertahankan jabatan dan kehormatannya. Lalu apa maksud dari cermin kaca yang berbingkai berbagai macam kemewahan yang tadi aku lihat wahai iblis laknatullah? Tanya Lagapunta penasaran. Iblis pun semakin terenyum girang. Itulah kesombongan diri anak muda. Mereka bangga akan ketampanan, kecantikan, dan semua kelebihan yang ada pada diri mereka. Entah itu amal perbuatan ataupun yang lainnya, mereka merasa bahwa merekalah yang terbaik dan yang paling benar. Hahaha. Padahal jubah sombong, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua makhluk ciptaannya pasti celaka apabila mencoba memakainya. Aku saja yang sudah beribu-ribu tahun hidup di surga, akhirnya jatuh ke lembah nista, hanya karena ingin memakainya sekali saja, jelasnya. Pikiran Lagapunta segera melayang,
Ia segera membaca Asmaul Husna di dalam hatinya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sedang memuji dirinya sendiri sebagai wujud nyata dari kesombongan yang hakiki dan mutlak. Karena memang Allah lah Maha segala-galanya.